Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Mariati SPD dari SD Negeri Padang Jaya 02, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata yang telah saya buat yang berjudul Kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu diubah? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal dan titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dari itu, kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Apa itu peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidik untuk memandu dalam proses belajar murid. Lalu, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan menggunakan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Mengapa kurikulum perlu diubah? Alasannya yaitu yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai zamannya. Kemudian yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Lalu, mengapa kurikulum nasional perlu diadaptasi? Kurikulum nasional perlu diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan kondisi lingkungan alam di mana siswa berada dan sesuai dengan kondisi zaman, sehingga kurikulum yang digunakan sesuai kebutuhan belajar siswa dan terwujudnya pembelajaran bermakna. Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum operasional sekolah atau yang sering disebut dengan KOSP. KOSP merupakan kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Komponen KOSP terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Kemudian pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, dan program intrakurikuler. Kemudian yang terakhir, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Demikian pemaparan tentang aksi nyata saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.